Banyak orang berpikir saya akan memiliki uang banyak ketika gaji saya banyak. Cuma masalahnya ada dua masalah dengan cara berpikir seperti ini. Yang pertama adalah tidak semua orang bisa punya pendapatan banyak. Yang kedua, jika pendapatan kita banyak, pengeluaran kita juga akan semakin banyak. Godaan selalu datang, diskon, promo, tempat makan baru, HP keluaran tipe terbaru, kita selalu ingin membelinya. Nafsu ini yang membuat kita lupa. Khilaf melebihi kemampuan kita. Impulse buying. Kita sering terjebak pada godaan-godaan setan yang intinya adalah konsumtif. Check out Tokopedia, Shopee, atau marketplace lainnya. Semuanya kita ingin check out. Kalau bisa kita habisin semua itu. Thomas Stanley dan William Danko dalam bukunya The Millionaire Next Door memberikan rumus sederhana berapa banyak kekayaan ideal kita, yaitu umur dikali dengan pendapatan kita per tahun dibagi 10. Misal, umur kita 25 tahun sekarang, dan pendapatan kita per bulannya 3.500.000. Maka tabungan aman kita adalah 25 umur kita dikali 3.500.000 kali 12 pendapatan kita setahun dibagi dengan 10. Maka kita harus punya tabungan 105 juta. Jika di bawah 105 juta, maka ada yang salah dengan cara kita mengatur keuangan. Jika melebihi 150 juta, berarti kita sudah oke, sudah benar. Kenapa kita harus mengelola pendapatan kita? Karena dalam hidup banyak sekali ketidakpastian. Tiba-tiba sakit lah, tiba-tiba stroke lah, tiba-tiba lockdown, tiba-tiba di PHK, banyak sekali ketidakpastiannya. Kalau kita bukan keturunannya Warren Buffett atau Bill Gates atau Mark Zuckerberg atau keturunan elit global lainnya, gak usah banyak gaya deh, karena hidup kita ya seperti nyala lilin, gampang sekali diterjang angin. Tiba-tiba mati dan kita nggak berdaya. Kita nggak mau seperti itu kan? Sudah urusan uang, kita sering kacau, kita sering berantakan, psikologi kita nggak kuat. 80% pengelolaan uang itu ditentukan oleh psikologi, oleh behavior, 20% ditentukan oleh hitung-hitungan kita. Secanggih apapun ahli matematika, kalau dia psikologinya kalah, dia juga nggak akan bisa mengendalikan godaan mengelola uang secara baik. Makanya bos, kita itu harus punya metode untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri, terhadap kesalahan-kesalahan finansial kita. Cara melakukan evaluasinya gimana? Ya harus punya catatan, bos. Perusahaan-perusahaan besar, dia punya catatan sendiri, dia punya akuntansi sendiri untuk melakukan evaluasi keuangan mereka. Kita sebagai rumah tangga juga perlu untuk melakukan hal tersebut. Di video ini kita nanti akan belajar cara membuat financial tracker. Jadi nanti kita bisa sebagai bahan alat untuk evaluasi kita. Caranya mudah, kita buat di Notion dan nggak rumit, nggak seperti akuntansi perusahaan. Jadi semua orang bisa buatnya. Tonton sampai habis dan semoga bermanfaat buat kalian. Oke, agar catatan keuangan kita rapi, tapi kita prosesnya nggak rumit, kita cuma butuh 3 catatan. Yang pertama adalah catatan akun bank, kedua catatan income, ketiga catatan pengeluaran. Catatan akun bank ini fungsinya untuk mengetahui posisi keuangan kita, berapa uang lancar kita. Kalau misalnya kita butuh dana mendadak, masih aman nggak kita kira-kira? Yang kedua catatan income, ini simple, ini untuk mencatat gaji atau hasil sampingan, hasil ngojek, hasil freelance, hasil adsense dan lain sebagainya. Semuanya dicatat di sini per bulan. Ketiga catatan pengeluaran, untuk mencatat pengeluaran per bulan. Berapa misalnya kita narik di ATM, uang bensin berapa, transport, uang makan, kita karaoke, uang entertainment, dan lain sebagainya. Intinya berapa banyak kita keluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat maupun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebenarnya ada satu tambahan lagi, yaitu kategori pengeluaran. Kita pengen lihat per bulan kita itu boncosnya di mana. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di halaman Financial Tracker versi 1. Nanti kita buat Financial Tracker dari awal, kita buat yang versi 2. Sama persis dengan ini, tapi tutorialnya dari awal. Sebelum masuk ke tutorial detail bagaimana cara pembuatan Financial Tracker, saya akan menjelaskan bagaimana dashboard ini bekerja dan bagaimana dashboard ini ditampilkan. Secara umum, dashboard kita ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Yang paling kiri ini adalah isinya menu-menu, menu account, menu income, sampai menu database. Kemudian yang tengah ini adalah overview terkait 3 bagian penting, yaitu account, biaya, terus income, dan transfer record kita per bulan.
Kemudian yang paling kanan ini adalah catatan goals kita, pencapaian kita berapa persen dari goal yang sudah kita tentukan. Misalnya di sini untuk dana darurat itu cuma tercapai 5%, berarti kurang 95% lagi. Oke guys, ini adalah halaman Notion saya. Ini adalah untuk project-project saya, kumpulan project-project saya. Tapi nggak penting, kita langsung masuk ke buat financial tracker ya guys ya. Page, kemudian kita buat satu halaman khusus financial tracker versi 2 empty page. Kita ini buat full width dan small text biar lebih bagus. Kita tambah icon, gambar bank, terus add cover. Mungkin kita bisa tambah ya, ini saya suka ini karena orang mau pergi ke planet, dan pergi ke planet itu butuh duit, cocok jadi gambarnya. Oke, yang pertama kita buat menu dulu, H3 menu tuh, kita klik duplicate 1 2 3. Oke guys ya, terus kita di sini. Oke, setelah itu kita buat summary akun, ini adalah goal. Oke, sudah jadi tempatnya. Sekarang kita rubah ini jadi call out. Nah, call out ya. Sekarang kita buat satu page yang khusus untuk nampung database. Kenapa? Karena biar lebih terstruktur dan enak dipakainya, jadi nggak nyampur untuk halaman. Kita tambah di sini icon database. Kita kasih warna merah saja. Oke. Databases. Oke, yang pertama kita mau buat database full page untuk akun bank. Kita ketik akun bank. Di sini kita rubah propertinya jadi number, IDR, saldo awal. Ini kita edit jadi versi 2, terus tambah ikonnya ATM. Misalnya kita di sini punya bank Mandiri payroll, saldo awalnya misalnya 1 juta, terus kemudian bank BCA bisnis, misalnya di sini Cirolu, nah 10 juta ya. Oke, database ini nanti kita lengkapin lagi setelah kita buat relationship di income, expense, dan transfer record. Nanti kita kunjungi lagi ke sini ya. Sekarang kita buat database lainnya. Database selanjutnya adalah kategori, garis miring inline database. Oke, kita namakan kategori pengeluaran. Isinya kategori, ikonnya diganti ini kotak ya. Selanjutnya kolom ini kita ganti jadi budget bulanan, edit properties, number, IDR, rupiah. Jadi database ini fungsinya untuk kategorisasi pengeluaran kita. Kita pengen tahu kita borosnya di mana, biar kita bisa evaluasi. Untuk database kategori sudah begini aja, simple, cukup. Selanjutnya kita buat database untuk pengeluaran. Garis miring inline database, kita namakan pengeluaran. Untuk database pengeluaran isinya kita buat tanggal, terus jumlah, relationship ke kategori pengeluaran. Ini maksudnya kategori relationship ke tabel kategori yang barusan kita buat yang tadi ya. Terus relationship lagi ke akun bank yang tadi juga sudah kita buat. Jadi nanti setiap pengeluaran jumlah saldo uang di bank di masing-masing akun kita akan berkurang. Selanjutnya apalagi ya, note mungkin boleh untuk nyatet hal-hal yang penting. Oh iya, real bulanan. Jadi kita pengen tahu jumlah setiap bulan. Kan kita pengeluaran kadang tanggal-tanggal tertentu, kita harus tahu totalnya. Oke, semuanya sudah. Untuk kolom jumlah kita ubah jadi format number. Caranya klik edit properties, pilih number, pilih IDR rupiah. Untuk kolom kategori kita rubah relationship, kita pilih kategori, kita klik yang ini biar muncul juga di sana. Untuk akun bank kita rubah relationship ke database akun bank. Note jadi teks, real bulanan kita buat rumus, if format now ya, ini jumlah. Oke.
Oke, ini nanti otomatis menjumlahkan ya pengeluaran total per bulan. Database selanjutnya adalah income, yaitu untuk mencatat pendapatan kita, uang yang masuk kita, entah itu dari gaji segala macam atau usaha lainnya. Kemudian kita tambahkan properties jumlah uang yang masuk, kita namakan jumlah saja. Kemudian number, formatnya IDR. Selanjutnya kita tambah lagi di kolom sampingnya, yaitu pencatatan tanggal berapa uang itu masuk atau diterima ke rekening kita biar rapi. Selanjutnya kita buat relationship ke akun bank. Jadi uang yang tercatat di sini akan masuk ke akun bank kita secara otomatis. Kemudian kita tambahkan note, catatan untuk nyatat hal-hal yang penting. Misalnya kita input data deh Januari, kita tanggal 31 Januari misalnya kita dapat gaji bulanan. Ini kita rubah dulu jadi nama income stream. Misalnya kita gaji berapa ya enaknya, 3.500.000 deh misalnya. Dari all shop misalnya di bulan Januari juga 1 juta misalnya. Kemudian dari affiliate, pendapatan dari iklan segala macamnya misalnya dapat 1 juta juga, kita pukul rata aja biar mudah. Terus relationship ke akun bank, masuknya ke mana? Misalnya masuknya ke payroll Mandiri untuk gaji, kemudian untuk all shop masuk ke BCA Bisnis, kemudian untuk affiliate masuk ke BCA Bisnis juga. Tanggalnya kita buat sama aja, misalnya tanggal 31 Januari kita rekap bulanan. Oke, 31 Januari rekap bulanan. Oke, sip. Ini contoh aja untuk income-nya, database kita udah jadi.